Halo semua, kembali lagi ke channel saya. Jadi untuk vlog kali ini saya akan bahas sedikit mengenai sistem radiator E46 saya yang bermasalah akhir-akhir ini. Dan sekalian saya jelasin sedikit sistem radiator untuk yang di E46 ini dan perbedaannya dengan seri-seri sebelumnya. Nah, saya mobil ini nggak sampai overheat. Saya cuma nemuin beberapa hari yang lalu kalau air radiatornya itu ternyata indikatornya udah sampai bawah, jadi udah mau habis. Dan setelah saya isi, saya bawa jalan, ternyata ada selang yang rembes. Nah, kalau di seri E36 atau E34, pokoknya yang biasanya matic coolernya itu ada di depan kondensor AC. Biasanya nih ada 3 selang radiator. Yang pertama itu selang radiator bawah yang membawa air yang sudah didinginkan radiator ke dalam mesin. Terus selang radiator atas yang membawa air panas dari mesin ke dalam radiator. Dan ada yang namanya selang heater. Selang heater itu biasanya dari belakang blok mesin masuk ke dalam kabin untuk jadi pemanas, terus keluar lagi dan masuk langsung ke tangki ekspansi. Biasanya itu 3 selang itu tuh untuk seri E30, E36, E34 ke belakang biasanya 3 selang itu. Nah, tapi di M46 sistemnya udah sedikit lain karena matic coolernya udah tergabung dengan radiator. Jadi selang radiator atas dan bawah masih sama. Dari selang heater menuju tangki ekspansi juga sama, tapi dari tangki ekspansi itu air radiatornya masuk dulu ke matic cooler yang di bagian bawah, terus di bawah di samping matic cooler ada selang lagi yang masuk ke blok mesin. Jadi air panas dari heater akan masuk ke dalam matic cooler, terus dipompa, ditarik kembali ke dalam water pump. Fungsinya supaya nggak ada titik panas. Jadi selang radiator bawah di M46 itu ada 2. Yang pertama yang di bawah sini, dan yang kedua adalah di bawah tangki ekspansi menuju ke dalam blok mesin. Nah, selang yang kedua ini yang dibawa tangki ekspansi menuju blok mesin itu biasanya yang sering rusak dan jarang dilihat orang. Penggantiannya nggak susah, tapi kalau sampai teman-teman nggak perhatiin bagian-bagian situ, selangnya lama-lama entah keras getas gitu atau bener-bener jadi jadi kayak lembek banget. Nah, kasus di M46 saya itu yang kedua, jadi selangnya jadi lembek. Nah, kita langsung ke cara pengerjaannya aja. Oke, pertama-tama nih kita harus melepas filter box assembly. Dan cara ngelepasnya sama sekali nggak susah. Kita buka clamp yang ini, terus kita cabut konektor MAF sensor. Ini udah saya longgarin, kita buka pakai obeng minus. Terus kita longgarin, kita buka 2 baut ukuran 10 mili. Terus tergantung model-model yang teman-teman miliki, teman-teman juga harus buka klip ini. Jadi ya memang intake udaranya harus dilepas semuanya. Tujuannya supaya kita nggak salah fitting dan malah menyebabkan part-part tertentu patah. Singkirkan ke samping. Kalau kedua baut udah kita lepas, box filter udah bisa kita langsung angkat keluar. Oke, perhatiin ya teman-teman. Di sini hose yang rembes. Oke teman-teman, hose yang rembes itu ada dua hose di sini ya. Ini hose yang pertama. Hose ini adalah dari selang heater balik ke tangki radiator. Hose yang kedua adalah dari radiator yang balik ke mesin, yaitu hose yang ini nih, yang saya tunjukin. Ini adalah hose-nya, mereknya Feby Ferdinand Bilstein. Nah, untuk M46, M54 sama M52 TU sama. Nah, hose ini bentuknya seperti ini, dimana yang ujung sini akan nyantol ke sana, dan hose yang di bawah
akan nyantol ke bawah pipa ini. Di bawah lagi, nggak kelihatan dari sini, kita harus aksesnya dari bawah. Nah, karena kita mau ganti pipa radiator, idealnya kita harus kuras dulu radiatornya. Jadi kita harus ngolong ke bagian bawah. Oke teman-teman, ini dia nih. Jadi ini bagian bawah radiator. Ini matic cooler yang udah pernah saya ganti baru. Ini nih selang yang saya maksud. Nah, ini kita bisa lihat di sini nih ada bekas kerak, dimana ini adalah bukti bahwa selang ini rembes. Ini basah nih. Jadi kita akan buka di sebelah sini selangnya setelah kita kuras radiatornya. Dan ini jujur selangnya udah buluk banget, jadi memang sudah sewajarnya diganti. Ini adalah selang yang biasanya jarang banget dilihat orang sampai beneran pecah dan jebol. Jadi idealnya kita ganti ketika ada kesempatan untuk bongkar radiator. Nah, ini informasi aja supaya teman-teman tahu sistem dari selang ini kita harus tarik ke atas. Kita tarik ke atas, maka klipnya akan buka ke samping nih. Jadi nanti di bagian sini kita tarik juga klipnya. Klip sebelah sini tuh larinya ke samping sini. Baru nanti kita buka selangnya ketika radiator udah dikuras. Oke teman-teman, maaf banget karena ini makan waktu yang cukup lama untuk benar-benar bisa dilepas nih selangnya. Karena bengkel yang ngerjain mobil ini sebelumnya itu nggak tahu lah, mungkin karena di request pemilik sebelumnya atau gimana, tapi ini tuh dilumurin sama gasket sealant, jadi susah setengah mati untuk ngeluarin selangnya. Kalau bagian atas sendiri udah berhasil saya lepas. Nah, itu pipanya, ini pipanya nih. Jadi kita tinggal fitting selang yang baru. Ini selang yang lama. Selang lama, waduh kondisinya udah parah banget dah. Sayang ini udah malam jadi nggak kelihatan. Tapi ini bagian atas o-ringnya tuh udah hancur. Dan yang bagian bawah nih, teman-teman lihat nih, bekas sealant dari pemilik sebelumnya. Makanya setengah mati nih untuk dilepas selangnya. Tapi selangnya sendiri udah kelihatan nggak kokoh ya. Jadi ini langsung kita buang aja. Dan selang yang baru akan kita pasang. Selang ini kita harus pasangnya dari bawah, dimana yang ini di bagian depan, sedangkan yang sebelah sini bagian atas. Kita harus masukin dari bagian bawah naik ke atas kayak gini nih. Nah, biar aja dulu menggantung. Selangnya itu teman-teman pasang ke arah sini ya teman-teman. Dorong sampai klik. Baru langsung dikunci seperti ini. Habis itu teman-teman ke bawah. Nah, konektor yang bawah ini teman-teman masukin ke konektor yang sebelah sini nih. Ini merah karena saya pakai penetrant ya teman-teman. Oke teman-teman, kalau udah fit dengan pas ya, kalau udah fitnya pas tuh ininya bakalan rata. Nah, itu teman-teman turunin klipnya dan udah beres. Sudah terhubung lagi, kita akan isi coolant, terus bleeding mobilnya seperti biasa. Nah, itu aja untuk DIY kali ini. Dimana sebenarnya DIY itu bisa selesai dalam waktu setengah jam, cuman permasalahannya adalah karena nggak tahu pemilik sebelumnya atau beberapa pemilik sebelumnya tuh naruh sealant di selang bawah masuk ke dalam bracket radiator, itu yang bikin pengerjaannya jadi lama banget. Dan teman-teman jangan jadi seperti
jangan jadi orang seperti itu ya. Ketika teman-teman mengganti selang radiator yang harganya 300 ribuan, itu jangan diakalin dengan cara naruh sealant. Itu sangat menyusahkan dan menunjukkan bahwa teman-teman tuh mungkin belum cocok untuk ngerawat mobil-mobil seperti ini. Bukannya gimana, tapi ketika teman-teman hanya ganti selang menggunakan sealant, itu teman-teman habis jasa untuk jasa mekanik, teman-teman juga habis waktu untuk ganti coolant, dan biayanya nggak akan beda jauh gitu loh. Oke teman-teman, itu aja untuk vlog kali ini. Semoga DIY ini berguna buat teman-teman semua. Sampai jumpa lagi di vlog selanjutnya.